Blonde, Blonde! Hidup Blonde! Blonde paling murah 1 jam 200.000, sedangkan suara rakyat 5 tahun dibeli hanya 50.000. Konon katanya kalau ada orang yang dapat uang suap 50.000 dan ia menerimanya, makhluk ini akan datang ke rumah kamu. Ia akan berdiri di sudut pintu dan berucap, Blonde paling murah 1 jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli hanya 20.000. hei takutnya! Dinosaurus. Masih bersama anomali saat bulan puasa. Berbeda dengan Tungtung, dinosaurus ini bisa dibilang baik. Dulu anomali ini sering membangunkan sahur, tapi karena kelangkaannya, ia sekarang muncul hanya saat bulan sabit tiba. Lagu yang ia bawakan juga berbeda dengan Tungtung saat membangunkan orang-orang. Seingat Mimin suaranya seperti ini, walu dudu dan dadadi, walu lu top top bali. Suara merdunya bikin orang ingin berdansa kala itu. Tengoklah tuha, orang-orang berjoget di depan pintu menikmati lagu yang ia bawakan. Kalian kalau ketemu dinosaurus seperti ini diam saja ya, jangan takut. Siapa tahu dinyanyiin. Bla 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 blu blu blu. Merupakan sosok Kudanil mantan TNI Amerika Serikat. Ini pertama kalinya ia puasa. Pada jam 12 siang ia tak sanggup menahan godaan es teh manisis yang dijual di pinggir jalan. Karena ia cerdas, ia memiliki ide cemerlang. Alhasil ia masuk ke dalam laut untuk menahan hausnya duniawi. Ia duduk di toilet karang dan berucap, selama tidak buka mulut aman toh puasanya, hihihihihi. Es teh patipum. Bukan sembarangan es teh. Ini adalah es teh yang sangat seger. Sosok ini sangat tidak menarik dan tidak laku pada hari biasa. Tetapi entah mengapa saat puasa, aduh, seger banget anjay. Kalau es teh ini manusia Mimin nikahin deh. Duh, jadi birahi Mimin. Mana siang panas terik begini lagi. Maaf kelewatan ngomongnya. Itulah sosok setan yang belum dikurung saat bulan puasa. Entah berapa dosa yang engkau tanggung pada manusia yang mokel. Tag teman kalian yang mokel karena sosok ini. No! Kita bahas di UAS nanti. Alah, lapet. Dari semester kemarin juga ngomong gitu loh. Inilah sosok anomali yang malas belajar. Padahal besok UTS masih aja main TikTok. Giliran nilainya jelek bilangnya kita balas di UAS nanti. Giliran pas UAS nilainya jelek, bilangnya kita balas di semester depan. Gitu aja terus sampai dikeluarin dari kampus. Konon katanya kalau ada orang yang masih scroll TikTok padahal besoknya UTS, makhluk ini akan bergentayangan. Hi takutnya. Coba lihat jendela kamu guys, siapa tahu ada anomali ini, hehehe. To, nak THR to, atau mati THR. Ucap anak kompleks yang minta THR nggak ngotak. Padahal pas puasa kemarin bolongnya 29 hari, gilirain pas lebaran nyari THR kayak orang gila, tai banget dah. Konon katanya, jika orang yang meminta THR lebih dari 4 rumah, dan pas puasa kemarin bolongnya banyak banget, otomatis uangnya hilang, dan kamu akan dikutuk macam nih babi. Hi takutnya. Kripto. Ialah Doni, anak FOMO garis keras. Sudah 2 bulan tak makan, hanya memikirkan kripto. Duduk di toilet, tubuhnya kurus kering, tapi pikirannya penuh grafik harga A. Ia mengidolakan Timothy Ronald dan yakin asetnya akan to the moon. Saat hampir pingsan karena lapar, ia tetap bertahan. Baginya, makan bisa nanti, yang penting hold dulu. Goblok! Libur telah tiba! Hori! Ucap anak kucai yang di sekolah hanya melamun dan bermain saja. Giliran saat libur semangatnya luar biasa. Giliran disuruh belajar kayak orang stroke. Orang dahulu percaya, konon katanya orang yang sifatnya begini akan dikutuk seperti gambar di atas. Tengoklah tuha! Kepalanya botak, hidungnya panjang sangat. Hei atutnya! HP terus! Hei takutnya! Inilah Fafi Fufufu Fafa. Sosok orang yang saat bulan puasa hanya di kamar dan bermain HP. Tengoklah tuha! Mata dia merah sangat. Ia mungkin bisa 24 jam di kamar dan hanya scroll TikTok. Sampai sekarang, Fufu Fafa tidak tahu Prabowo sedang efisiensi kampus. Kalian jangan main HP terus ya. Nanti matanya merah sangat macam nih Fufu Fafa. Share ke teman kalian yang scroll TikTok 24 jam. Lat, silat, yo silat. Hi, takutnya. Dulu, ia hanyalah seorang pria biasa. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi pendekar silat. Namun, nasib berkata lain.
Teman-temannya selalu mengoloknya, "Woi bocah raiso silat, hahaha." Setiap hari ia diejek, setiap langkahnya dihina. Namun ia tak menyerah. Ia bergabung ke organisasi silat yang bernama PISHATE. Di sana ia menghafal gerakan silat dari kitab tua. Ia menghafalkan rumus dasar silat dengan berkata, "Serlok tak parani." Suatu hari seorang bocah iseng mencoba mengejeknya, "Woi bocah raiso silat." Seketika makhluk itu melompat dengan kaki manusianya yang besar, berputar di udara, dan melancarkan jurus Serlok tak parani. Bocah itu langsung tiarap, kapok seumur hidup. "Kukur Mama Maludin! Hai, kelinya!" Inilah Kurmaludin. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi konon ia hanya muncul di bulan puasa. Kurmaludin tidak mencari sembarang orang. Ia berburu anak-anak yang suka membuang kurma saat berbuka puasa. Mereka yang dengan sengaja menyingkirkan kurma dari piringnya akan mendengar suara aneh di malam hari. Suara gemerisik yang menyerupai langkah manusia bercampur suara kepakan sayap serangga. Kilinya! Orang-orang percaya, jika seseorang melihat gambar Kurmaludin dan mengira itu hanya kurma biasa, itu pertanda bahwa mereka sedang lapar. Garam mararam raraman mararaman dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang biasa, tapi karena saking cintanya dengan lagu garam dan madu, mereka dikutuk seperti ini. Mitos katanya kalau ada orang yang mendengarkan lagu garam dan madu jam 12 malam, maka akan didatangi makhluk ini. "Malam keus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Hi, takutnya." Zip zip zip, zip zip zip, zip zip. Inilah utusan para alien. Ia bertugas membangunkan manusia untuk sahur. Ia setiap hari turun jam 3 subuh. Biasanya berbunyi zip 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 zip. Konon katanya, kalau tidak bangun saat ada suara itu, akan diangkat ke galaksi lain. Dulu teman Abang Dek tidak bangun sahur saat ada suara ini, besoknya hilang. Hei, takutnya! Tolong bapak-bapak dan ibu-ibu share video ini, agar tidak ke rumah Anda. Kukur madun dun 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 dun. Si pembasmi para manusia mokel. Konon, siapapun yang diam-diam mokel akan didatangi oleh Bapak Kurma. Kalau ketahuan makan di siang hari, tiba-tiba bayangannya muncul di belakangmu. Dengan suara berat, dia bakal ngomong, "Kamu mokel ya?" Tak ada yang bisa lari. Dengan tasbih besinya, dia bakal ngasih pukulan hidayah ke kepala. Katanya, biar ingat bahwa puasa bukan main-main. Tag teman kalian yang suka mokel. Wah, Mimin takut sama gambar ini, gak mau mokel lagi. Dog 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 bay dog dog. Inilah dog bedug dog. Makhluk berkaki dua dengan tubuh seperti bedug dan wajah menyeramkan ini muncul setahun sekali, mencari mereka yang gagal bangun untuk sholat Id. Pagi itu, beberapa rumah masih gelap. Orang-orang yang telat bangun mulai merasakan hawa dingin. Bayangan besar pun melintas. Anak kucai merinding! Dog dog dog. Itulah suaranya. Mereka yang terlambat bangun telah menghilang tanpa jejak. Kudanile astronote. Bukan kudanil biasa, kudanil ini sangat cerdas. Suatu hari, saat ia puasa, di jam 10 pagi saat kelaparan, ia ada ide cerdas. Kenapa nggak ke bulan aja gua ya, kan udah malam di sana, jadi bisa buka puasa. Semenjak itu saat ia kelaparan di bulan puasa, ia selalu pergi ke bulan. Kalau kalian ada yang nggak kuat puasa, boleh ke bulan. Gak usah ngeluh, kapan ya maghrib, kapan ya maghrib. Inilah sosok orang yang selalu ngomong, masih lama ya buka puasa, padahal masih pagi. Dulu kata ini sangat sakral. Konon ceritanya zaman 90-an ada anak yang selalu ngomong, masih lama ya buka puasa, padahal masih jam 10 pagi. Karena ibunya yang kesal mendengar suara itu berulang kali. Ibunya lalu mengutuk anak tersebut. Hei anak haram, jadi monyet kau. Semenjak itu tidak ada yang pernah bilang kata sakral itu. Berpotatu na potate. Kentang raksasa dengan satu kaki besar bersepatu boot. Dulunya ia kentang biasa,
tapi kutukan penyihir hutan membuatnya menjadi monster pemangsa sesama kentang. Suatu hari, saat kelaparan melanda, Potatuna Potati menemukan kentang kecil yang gemetar ketakutan. Tanpa ragu, ia melahapnya, menganggap itu takdirnya. Namun, setiap kentang yang dimakannya semakin memperkuat kutukan, membuatnya makin besar dan makin lapar. Top Toby, top top Toby, top top Toby top. Bukanlah unta biasa. Ia adalah makhluk ajaib berbadan kaktus dengan 5 kaki besar yang dibalut sepatu boot raksasa. Namun, karena ukurannya yang kelewat besar, setiap langkah Top Toby Top Top selalu meninggalkan jejak dalam yang membingungkan para penjelajah. Suatu hari, saat sedang berjalan di padang pasir, Top Toby Top Top menemukan toilet putih berdiri sendiri di tengah hamparan pasir. Legenda mengatakan toilet itu adalah portal menuju planet lain. Telah ditemukan anomali varian baru, ini adalah Toroporori Kuruniningning. Anomali topi kuning yang selalu menempel di kepala orang yang scrolling TikTok sampai larut malam. Ia dijahit oleh kepala desa Jawir legenda bernama Elo Meganthropus. Menggunakan benang dari bulu ketiak harimau albino yang terkena penyakit kuning dan jarum bekas tusukan telur gulung ani-ani. Katanya kalau ada yang scroll TikTok di atas jam 12, dia akan datang di atas lemari kamar penontonnya buat menerkam dan menjadikannya gorengan bersama uni bakwan. Hai, seramnya!